Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Anturiana dengan nomor induk mahasiswa 21080560035. Di sini saya mendapat tugas hafalan dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yakni 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis beserta terjemah dan makna pendidikannya. Yang pertama yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Makna pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 ini berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini juga menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan pepatah Islam mengatakan, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Itu artinya, selama masih bernyawa, tidak ada alasan bagi muslim dan muslimah untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Kedua yakni surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, selain taat kepada guru atau pemberi ilmu, juga berusaha mendekat, duduk kepada guru agar lebih jelas mendengarkan isi ilmu yang diberikan, memberi kelapangan duduk kepada peserta majelis lainnya apabila yang dihormati atau disayangi oleh Allah dan Rasulullah bukanlah hal yang terlarang. Bahkan hal itu dapat menambah keridhaan Allah dan Rasulnya. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada pada ayat ini dan dapat diambil oleh kaum muslim adalah melapangkan hati, menjalin hubungan yang harmonis kepada sesama penuntut ilmu, dan memuliakan orang lain yang memiliki jasa-jasa kepada agama. Yang ketiga yakni surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Makna pendidikan yang terkandung dalam surah Shad ayat 29 ini sebagaimana kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Ketika ia belajar Al-Quran 10 ayat langsung kepada Nabi, maka mereka tidak langsung menambah ayat lainnya sebelum mereka mengerti isi kandungannya serta mengamalkannya, karena sesungguhnya orang yang tidak akan bisa menjadi sosok yang Qur'ani kecuali dengan ilmu, amal, serta perjuangan mengamalkannya kembali. Yang keempat yakni surah Thaha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la taj'al bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya,
Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Maka pendidikan yang terkandung dalam surah Thaha ayat 114 ini sangat penting untuk dikaji, bahwa Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Yang mana kita juga diperintahkan seperti itu untuk tidak tergesa-gesa dan dapat menghafal, memahami, serta mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Berkelanjutan dari ayat tersebut, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdoa agar ditambahkan ilmunya, karena setiap sesuatu hal yang baik harus diawali dengan sebuah doa, karena dengan doa akan dipermudah dan dilancarkan dalam segala halnya. Yang kelima yakni surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Makna yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 122, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, memperdalam ilmu secara umum hukumnya fardu kifayah, sedangkan memperdalam ilmu agama hukumnya fardu ain. Yang ketiga, seseorang guru memperdalam ilmu dalam bidang profesinya menjadi fardu ain untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Guru memiliki kompetensi yang harus dimiliki, salah satunya adalah kompetensi profesional. Selanjutnya, 5 hadis Nabi yang mengandung tentang pendidikan. Yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan itu sangat penting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia juga menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yakni dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Makna pendidikan yang terkandung dalam hadis di atas adalah barang siapa yang hendak menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yakni dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Yang kedua yakni kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mana pendidikan yang terkandung dalam hadis di atas adalah sudah tidak asing di benak kita bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap orang Islam. Syekh Az-Zarnuji pun menjelaskan bahwa diwajibkan pula atas seorang muslim mempelajari ilmu yang dibutuhkan dirinya sekarang ini dan juga ilmu yang dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, jaminan surga bagi yang menuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Makna pendidikan yang terkandung dalam hadis di atas adalah begitu banyak cara untuk menuju surga,
Selain melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, menunaikan zakat dan berpuasa, ada satu amalan yang tak kalah penting hingga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga, yakni amalan menuntut ilmu. Yang keempat, ilmu lebih penting daripada uang. Innal anbiya'a lam yurithu dinaron wala dirhaman innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Mana pendidikan yang terkandung dalam hadis di atas adalah 3 kelebihan ilmu bila dibandingkan dengan harta. Menurut Imam Ali radhiyallahu an, seorang sahabat yang alim dan yang pernah berkata bahwa setiap orang, siapapun dia, jika memberinya suatu ilmu, walaupun hanya satu pengetahuan kecil, maka beliau akan menganggap orang tersebut adalah guru beliau. Tentu saja masih banyak lagi kelebihan-kelebihan ilmu lainnya dibandingkan harta. Selain daripada pendapat Imam Ali yang telah kita bahas di atas, dan satu lagi ungkapan Imam Ali yang paling populer, statement beliau yang berbunyi, aku lebih senang mempunyai musuh yang cerdik daripada memiliki sahabat yang bodoh. Yang kelima dan yang terakhir, yakni mengajarkan ilmu saling berbagi pengetahuan. La yatsbagi lil jahili ayyaskuna ala jahili wala lil alimi ayyaskuna ala ilmi. Yang artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Mana pendidikan yang terkandung dalam hadis di atas ialah yang pertama, ia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang ia ajarkan. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu berarti telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demi baiknya tatanan masyarakat lewat saling menasihati. Yang ketiga, termasuk bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang keempat, akan membimbing dan mewujudkan kehidupan bahagia pada tiap individu masyarakat dengan adanya adab dan hukum Islam yang tersebar. Berikut dari apa yang telah saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.